Kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Di bidang politik dan keamanan ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian khususnya di kawasan Asia Tenggara atau di kawasan anggota negara-negara ASEAN dan umumnya di dunia. Kerjasama dalam bidang politik dan keamanan digunakan menggunakan instrumen politik kawasan damai, bebas, dan netral atau disingkat JOBFAN, Traktat Persahabatan dan Kerjasama atau disingkat TAC, dan Kawasan Bebas Nuklir di Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema ke-7 tentang kepemimpinan, subtema ke-1 pembelajaran ke-5 dan ke-6. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari awali kegiatan ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tetap jaga kesehatan kalian. Mudah-mudahan hari ini kita masih dalam keadaan semangat untuk mencari rizki, mencari ridha Allah Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan ini diberi kemudahan dan kita semuanya diberi kemudahan dalam menerima, mencerna materi pembelajaran hari ini. Amin. Allahumma amin. Subtema ke-1, pemimpin di sekitarku, dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia, SBDP, dan IPA. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah belajar, Ibu harapkan kita semua bisa menyebutkan pembicara dan pendengar pidato dengan benar, memahami isi pidato, menyebutkan perbedaan ciri fisik perempuan sesudah pubertas, mengidentifikasi interval nada dengan benar. Perubahan fisik masa pubertas. Pubertas terjadi ketika badan anak mulai berkembang dan berubah ketika beranjak dewasa. Saat masa puber terjadi, tubuhmu akan berkembang sangat pesat dibandingkan masa-masa lainnya dalam hidupmu. Pubertas umumnya terjadi pada usia antara 8 hingga 13 tahun untuk perempuan dan usia 9 hingga 15 tahun pada laki-laki. Penting bagi kamu untuk memahami apa itu pubertas dan berbagai kondisi perubahan tubuh yang akan terjadi. Pubertas merupakan bagian normal dari kehidupan manusia. Sebagai proses yang menandakan tubuhmu mulai berkembang menjadi dewasa, pubertas mulai terjadi saat hormon-hormon tertentu mulai berproduksi di dalam tubuh, yang dipicu saat kelenjar di bawah otak melepaskan hormon khusus yang merangsang perkembangan tubuh. Bagi anak laki-laki, hormon testosteron akan mulai diproduksi dan menyebabkan berkembangnya ukuran penis dan testis. Selain itu, tubuh laki-laki juga akan tumbuh lebih tinggi, tulang dada melebar, dan massa otot membesar. Hormon tersebut juga akan mulai memproduksi sperma yang berfungsi sebagai sel reproduksi laki-laki. Pada anak perempuan, indung telur akan membesar dan tubuh akan mulai memproduksi dua hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Kedua hormon tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan payudara, vagina, rahim, serta tuba falopi. Tinggi dan bentuk tubuh juga akan mulai berkembang, dan lemak akan membentuk tubuhmu, terutama di bagian pinggang, pinggul, dan bokong. Pada tahap akhir pubertas, perempuan akan mengalami menstruasi. Setelah pubertas selesai, hormon estrogen dan progesteron akan berfungsi mengendalikan siklus menstruasimu.
Saat puber, laki-laki dan perempuan juga akan mengalami pertumbuhan rambut di beberapa area tubuh, terutama pada genital serta ketiak. Produksi keringat juga akan bertambah. Oleh karena itu, pastikan kamu selalu menjaga kebersihan tubuh serta mengantisipasinya dengan menggunakan deodoran atau parfum. Saat puber terjadi, perubahan fisik serta bergejolaknya hormon dalam tubuhmu dapat menimbulkan perubahan emosi yang signifikan. Hal ini sangat normal terjadi dan tidak perlu membuatmu menjadi minder. Semua orang mengalami hal yang sama. Dan hal terbaik yang dapat kamu lakukan adalah menerima perubahan secara positif dengan memahami proses pendewasaan yang sedang terjadi pada dirimu. Pada masa ini, kalian sudah berubah. Yang tadinya masih kecil, tubuh semakin besar, dan hormon kalian sudah meningkat, organ intim kalian sudah berfungsi, maka kalian harus pandai-pandai mencari teman, harus pandai-pandai memilih tempat bergaul, harus pandai-pandai menonton televisi atau YouTube atau dari media lainnya, harus pandai-pandai memilih bacaan. Oleh karena itu, dekatkanlah diri kita dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu terjaga dari hal-hal yang buruk. Nah, tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor ini bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri dengan nada do. Contoh lagu-lagu yang memiliki tangga nada diatonis mayor yaitu Maju Tak Gentar, Indonesia Raya, Hari Merdeka, Halo Halo Bandung, Garuda Pancasila, dan Mars Pelajar. Garuda Pancasila, itu kan nadanya semangat ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan, itu pun semangat. 17 Agustus tahun 45. Nah, mayor itu memiliki ciri nada yang bersemangat, dia bahagia. Nah, di sini ada Mars Pelajar, ya. Lalu kita akan belajar nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat pada sila kedua. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah nilai kemanusiaan. Seperti saat ini banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita yang sedang mengalami musibah kebanjiran. Maka dari itu, kita harus memiliki rasa kemanusiaan, tenggang rasa, membantu sesama, memberikan sedikit yang kita punya. Insya Allah apa yang kita berikan tidak akan mengurangi rezeki kita. Justru Allah akan menambahkan nikmat kita. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki nilai-nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di antaranya saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan, saling menghormati dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Lalu mengakui persamaan hak dan kewajiban. Nah, dalam hidup kita bermasyarakat, ada hak dan juga kewajiban. Ketika kita ingin mendapatkan hak kita, maka kita harus mau melaksanakan kewajiban kita. Lalu tidak semena-mena terhadap orang lain. Artinya kita tidak seenaknya terhadap orang lain. Kita harus menjaga perasaan orang lain. Kita harus menjaga keinginan orang lain. Jangan melulu melaksanakan keinginan kita, tapi kita mengabaikan hak orang lain.
Bersikap adil. Nah, bersikap adil ini menjadi salah satu fondasi dalam mengamalkan Pancasila, terutama sila kedua, di mana setiap menyelesaikan masalah harus dilihat duduk permasalahannya. Jadi, ketika kalian melihat si A dan B sedang bertengkar, si A langsung mengadu kepada kalian bahwa si B melakukan A, B, C, D. Nah, kalian langsung mempercayainya tanpa menanyakan kebenaran sebenar-benarnya dengan cara mendudukan kedua pihak, misalnya si A dan si B. Lalu mereka suruh duduk bersama, ditanyakan masing-masing apa permasalahannya. Nah, cara seperti itu akan memberikan keadilan bagi semua pihak. Lalu saling menghargai. Ya, saling menghargai ini ketika kita ingin dihormati orang lain, maka kita harus menghormati orang lain. Ketika kita ingin diberi, maka kita pun harus mau memberi. Ketika kita ingin disayang, maka kita pun harus menyayang sesama. Mencintai sesama dan tolong menolong. Mencintai sesama dan tolong menolong ini tidak melihat ras ya, tidak melihat berdasarkan agamanya, sosialnya, apakah dia kaya atau tidak kaya, warna kulitnya, apakah dia hitam atau tidak hitam, apakah dia berbahasa Indonesia, bahasa Batak, dan lain sebagainya ya. Jadi kita memberikan kasih sayang, tolong menolong kepada sesama itu secara rata, tidak memandang siapa dia, apakah dia Pak Ku, Pak Camat, atau dia pemulung, ya. Jadi kita memberikan kepada sesama dengan adil. Nah, kalau tadi diatonis mayor, sekarang diatonis minor. Diatonis minor ini kebalikannya dari diatonis mayor. Kalau diatonis mayor itu semangat, bahagia. Kalau minor ini lagunya bersifat sedih, kurang bersemangat, ya. Contohnya itu lagu syukur, lagu Tuhan, gugur bunga, ya, ayat-ayat cinta, bubui bulan. Nah, kalau misalnya tadi mayor itu contohnya 17 Agustus tahun 45. Nah, kalau minor ini karena sedih, contohnya itu misalnya syukur. Dari yakinku teguh. Nah, sangat berbeda sekali kan anak-anak? Perbedaan antara tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Nah, di sini ada contoh lagu gugur bunga. Ibu contohkan ya. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara dan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti
Nah, kurang lebih seperti itu cara menyanyikannya. Nanti Ibu yakin kalian pasti bisa melakukannya lebih baik dari apa yang sudah Ibu contohkan. Nah, anak-anak, cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap semangat, tetap menjaga kesehatan kalian dengan tetap berada di rumah jika tidak dalam kondisi terdesak untuk keluar rumah, mematuhi protokol kesehatan, selalu menjaga masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan mengurangi bepergian. Mari kita juga jangan lupa selalu menyelipkan doa agar wabah ini segera berakhir, agar kita bisa kembali normal bersekolah dalam suasana yang riang gembira dan sehat walafiat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan mudah-mudahan apa yang bisa Ibu berikan bisa bermanfaat untuk hari ini dan bagi masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen di kolom komentar.